Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam Dialog Kalteng Menyapa bersama saya Septina Trisnawati. Dialog Kalteng Menyapa kali ini pendengar terasa lebih spesial karena RRI Palangkaraya kedatangan tamu yang spesial juga. Sudah hadir di Hall LPP RRI Palangkaraya bersama kita Komandan Korem 102 Panju Panjung, Brigjen TNI Yudianto Putrajaya SEMM. Salam kenal Bapak, saya Septina. Selamat datang di RRI Palangkaraya. Sehat ya Pak? Sehat-sehat. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir di RRI Palangkaraya hari ini. Dan bersama kita juga hadir Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, M. Haris Sadikin. Saya biasanya panggilnya Bang, nggak apa-apa. Bang Haris. Sehat ya Bang Haris? Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih juga Bang Haris sudah hadir ke RRI Palangkaraya hari ini. Dan pendengar kita yang tinggal khususnya di Kalimantan Tengah sangat bersyukur karena kita bisa merasakan kondisi keamanan seperti itu ya. Kita bisa berangkat ke tempat kerja dengan tidak ada rasa was-was gitu ya, ada rasa aman, atau kita mau pergi kemana saja ada rasa aman. Dan tentunya ini tidak lepas dari keberadaan Tentara Nasional Indonesia yang menjalankan tugas dan fungsinya. Dan hari ini kita bisa langsung mendengarkan dari Komandan Korem 102 Panju Panjung seperti apa hal-hal yang sudah dilakukan oleh TNI untuk menjaga keamanan tentunya, selain itu juga menjalankan tugas fungsi yang lain di TNI, dan tentunya kita bisa langsung mendapatkan informasi yang jelas dari sumbernya seperti itu. Saya langsung ke Pak Putra, mungkin di awal dialog kita pada kali ini Bapak bisa menyampaikan secara umum ya Pak ya, kondisi Kalimantan Tengah saat ini. Kalau kita rasa ya mungkin aman-aman saja Pak ya, tapi Kalimantan Tengah kan luas sekali, katanya berapa kali, 1,5 kali Pulau Jawa seperti itu. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya bisa menyapa kepada masyarakat Kalimantan Tengah. Tabe selamat, linggu nalatai. Salam sujud karene malempang. Adil Kak Talino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus. Saya harus mengilhami semboyan yang saya baru sampaikan. Ini mengandung makna bahwa kita hidup dengan membiasakan diri, dengan mengedepankan kejujuran, keadilan, tidak diskriminatif, serta memohon kepada Tuhan Yang Maha Besar supaya kita semua diberikan hidayah, ridho untuk hidup damai di bumi Borneo, wilayah budaya Dayak. Karena saya tahu bahwa wilayah Dayak ini masyarakat sangat-sangat menjunjung tinggi kebudayaan. Mungkin tidak ternilai harganya bagi masyarakat Dayak, sehingga sambutan dari ucapan itu kita nyatakan dengan arus atau ya, mengaminkan benar adanya. Sehingga terjadinya dialog komunikasi dua arah yang langsung bersentuhan. Disinilah saya bangga berada di tengah-tengah masyarakat Borneo, khususnya Kalimantan Tengah. Dan saya diterima di sini menjadi bagian dari masyarakat Dayak.
Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kehormatan sebagai warga kehormatan dari ADN, juga dari masyarakat Dayak yang ada di Lamando. Dengan saya diterima sebagai bagian dari masyarakat Dayak, yang saya rasakan dalam pengabdian saya sebagai komandan Korem, di mana tentunya jajaran Korem ini tersebar di wilayah Kalimantan Tengah yang dikatakan oleh Mbak tadi 1,5 kali Pulau Jawa, tersebar untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai abdi negara, sebagai prajurit, yang kalau saya bisa di sini menyampaikan tentang tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, pelaksanaan tugas dari jajaran Korem 102 Panjung-Panjung di wilayah Kalimantan Tengah ini, saya harus bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat bahwa keberadaan dari jajaran Korem ini bisa diterima di masyarakat. Sehingga kondisi keamanan yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah ini sampai dengan saat sekarang ini masih terkendali, masih aman, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara bisa normal, lancar, walaupun ada riak-riak kecil yang merupakan penyampaian ungkapan dari sebagian masyarakat. Ya tentunya kita harus dengarkan juga sebagai negara yang memiliki demokrasi. Kita mendengarkan, evaluasi sesuai dengan tataran kewenangan yang ada, sehingga tentunya harapan dari kita semuanya kondisi keamanan di wilayah Kalimantan Tengah ini aman dan terkendali. Terima kasih. Baik, yang Bapak sampaikan soal ada yang menyampaikan aspirasinya, itu salah satunya terkait kondisi terkini ya Pak ya, karena kenaikan harga BBM. Mungkin bisa disampaikan juga Pak, bagaimana kondisi di Kalteng terkait dengan setelah kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Terkait dengan adanya ria-ria penyampaian pendapat diharapkan dengan kenaikan harga BBM, saya mengharapkan kepada masyarakat untuk memahami, mengerti, menghargai keputusan kebijakan pemerintah. Tentunya saya yakin pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan sudah dipikirkan matang-matang, ya. Ini untuk kelangsungan juga bangsa kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari kondisi yang saat ini terjadi, yang disampaikan oleh masyarakat dalam bentuk orasi, kemudian penyampaian pendapat, itu sah saja menurut saya. Dan ini menjadi perhatian tentunya bagi pemerintah pusat termasuk daerah dalam menyikapi hal kenaikan BBM ini. Tapi percayalah, saya yakin pemerintah tentunya dalam mengambil keputusan kebijakan ini sudah dipikirkan matang-matang untuk kepentingan kita semuanya. Jadi kita melihatnya dari secara universal, tidak sepotong-sepotong, tetapi ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Saya ke Bang Haris dari media massa sendiri terkait dengan kenaikan harga BBM. Bagaimana peran media menginformasikan tentang
kenaikan BBM ini kepada masyarakat agar suasana tetap kondusif seperti itu. Membantu juga mungkin rekan-rekan di TNI karena yang menggiring opini ini kan media massa ya Pak ya. Silakan Bang Haris. Tentu sebagai seorang wartawan yang mempunyai profesionalisme dalam bekerja, dalam membuat sebuah naskah harus berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Tentu kalau kita melihat fakta-faktanya kita juga harus melihat dari dua belah sisi. Sisi pertama tentu kenapa pemerintah harus menaikkan BBM. Sisi yang keduanya juga bagaimana kondisi masyarakat. Nah, tentunya sebagai seorang wartawan kita punya kewajiban untuk membuat sebuah informasi yang berimbang namun tidak provokatif. Dan saya pikir di Kalimantan Tengah ini cukup aman ya. Kawan-kawan di lapangan juga sangat mengerti kondisi baik yang dihadapi pemerintah maupun dihadapi masyarakat. Dan sejauh ini pemberitaan yang disampaikan oleh rekan-rekan media, alhamdulillah tidak ada yang mengarah ke provokasi yang bisa membahayakan keamanan. Dan ini kita juga bersyukur tidak lepas dari koordinasi dan komunikasi lembaga-lembaga pemerintah termasuk TNI dengan kawan-kawan media yang sangat-sangat baik sampai saat ini, sehingga apa yang ingin disampaikan itu kepada masyarakat itu tercapai dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Walaupun sebetulnya ya seperti kata Pak Putra, yang namanya orang menyampaikan pendapat yaitu sah-sah saja sepanjang tidak memprovokasi orang lain. Jadi ini peran media juga sangat penting, bagaimana pemberitaan tidak memprovokasi aksi-aksi massa di lingkungan masyarakat. Saya pikir itu ya. Jadi kondusivitas di Kalimantan Tengah itu tidak lepas dari peranan semua pihak ya Pak ya. Tidak hanya TNI, mungkin petugas keamanan yang lain, media, masyarakat juga yang paling besar Pak ya andilnya untuk bisa bersama-sama menjaga suasana kondusif, rasa aman untuk bersama supaya pembangunan terus bisa berjalan dengan baik. Nah saya kembali ke Pak Putra. Bapak kalau tidak keliru sudah hampir 1 tahun ya Pak ya di Kalimantan Tengah. Mungkin bisa menyampaikan juga kepada pendengar RRI tentang program pembinaan teritorial atau di TNI sering dibilang binter ya Pak ya. Yang katanya spesifik dan juga menyentuh kesejahteraan rakyat di wilayah Kalimantan Tengah secara khusus. Mungkin Bapak bisa jelaskan terlebih dahulu pembinaan teritorial itu seperti apa, kemudian program-program Bapak apa saja. Menurut saya pembinaan teritorial itu bisa terlaksana apabila yang mengawakinya itu betul-betul merasakan, menyampaikannya dengan tulus dan ikhlas. Kalau TNI ini kan keterpanggilan tugas dihadapkan dengan tanggung jawab sebagai prajurit. Teritorial ini saya maknakan sebagai bagian dari bakti TNI. Ya. Bakti TNI itu sendiri kalau secara definisi itu adalah dharma bakti TNI dalam menangani masalah sosial dan kemanusiaan atas permintaan instansi terkait atau atas dasar inisiatif sendiri dalam rangka pertahanan dan keamanan negara, membantu kesulitan rakyat sehingga terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau setiap prajurit memahami makna ini, saya yakin akan bisa mengabdikan dirinya
melakukan kegiatan yang pendekatannya adalah untuk kepentingan rakyat. Adapun tadi atas inisiatif sendiri ataupun permintaan instansi terkait, keberadaan Korem 102 Panjung-Panjung di wilayah Kalimantan Tengah ini adalah keterwakilan dari Kodam 12 Tanjung Pura, dari Markas Besar TNI Angkatan Darat, dari Markas Besar TNI yang ada di Cilangkap, untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan mendukung pemerintah daerah. Sehingga pembangunan di daerah, di wilayah tanggung jawab, baik itu Danrem, Dandim, Koramil, Babinsa, ini bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana amanah yang diberikan kepada setiap prajurit. Jadi Korem 102 Panjung-Panjung ini adalah milik masyarakat Kalimantan Tengah. Gubernur, dinas terkait harus saling berkoordinasi untuk kepentingan Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau sering saya katakan kita harus satu frekuensi, seirama, sejalan, pada ujung-ujungnya adalah untuk majunya Kalimantan Tengah dan meningkatnya masyarakat Kalimantan Tengah dari segi kesejahteraannya. Terima kasih. Baik. Tadi Bapak menyebutkan bahwa itu bisa inisiatif sendiri atau permintaan dari instansi terkait atau mungkin dalam hal ini pemerintah daerah seperti Pak ya. Apa saja yang bisa mungkin diminta oleh pemerintah daerah atau instansi terkait yang dimintakan kepada pihak Korem seperti itu Pak, bantuan seperti apa yang bisa dilakukan? Kegiatan teritorial ini diharapkan dengan Trigatra Pancagatra misalnya, dari kondisi wilayah geografis, dari demografis, dari kekayaan alam, kemudian Pancagatranya itu adalah IPO disebut Hankam. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Gubernur yang selama ini bisa seirama, bisa satu frekuensi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan teritorial. Di antaranya TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa, yang setiap tahunnya ada 3 kali. Kebetulan ini penyiapan TMMD yang ke-115 tahun 2022. Ya, adanya di Kabupaten Sampit, Kabupaten berarti itu sama Palangkaraya ya. Kodim 1016. Kegiatan lainnya ada namanya Kampung Pancasila Berkah. Kemudian mengalirnya menjadi Warung Berkah untuk melakukan kegiatan transformasi digital. Kerjasama juga dengan Bank Rakyat Indonesia. Ada juga kegiatan penanaman 100 hektar tanaman jagung, perintah Bapak Panglima Kodam 12 Tanjung Pura. Sekaligus amanah dari Bapak Kasat. Kemudian kegiatan pembinaan generasi muda sudah dilaksanakan di semua kabupaten dan kota. Kegiatan bela eksistensi tanah air. Maaf aja ini mantan-mantan saudara kita dari Preman. Kita berkoordinasi dengan Kakanwil Kumham di sini. Dan kegiatan lainnya yang mendukung program pemerintah daerah. Ya. Kalau kita melihat kegiatan di Kampung Pancasila Berkah ini merupakan tanggung jawab kita semua ya, untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di wilayah Kalimantan Tengah.
tanpa peningkatan sumber daya manusia ini, mustahil wilayah Kalimantan Tengah ini bisa memposisikan provinsi ini dengan daerah-daerah lain yang di Jawa sana untuk bisa eksis maju tingkat perekonomiannya. Ya, jadi kegiatan teritorial ini slogan saya kepada setiap prajurit Panjung Panju, ya, temuilah rakyatmu, hiduplah bersama mereka, mulailah dari apa yang mereka miliki, karena rakyat adalah ibu kandung TNI. Nah, kalau kita sudah bisa menyelami makna dari semboyan ini, saya yakin dan percaya prajurit dari Korem 102 Panjung Panjung bisa menjaga kehormatan diri dan satuannya pada setiap saat, tempat, dan bagaimanapun, situasi apapun dia bertugas. Demikian. Menyinggung soal peningkatan SDM yang tadi Bapak sampaikan bahwa apa yang dilakukan TNI itu bagiannya juga peningkatan SDM di masyarakat. Bapak menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah ini masih perlu dalam hal peningkatan SDM. Mungkin bisa Bapak sampaikan gagasan terkait peningkatan SDM, keterkaitannya dengan mungkin perekonomian Kalimantan Tengah. Kalau di sini mungkin unggulannya kita tahu penyumbang devisa negara itu pertambangan, sebenarnya perkebunan, tapi mungkin orang-orang lokal sendiri masih banyak yang teriak tidak merasa sejahtera, seperti itu Pak. Silakan. Kalau kaitannya dengan peningkatan SDM, saya sedikit menyimpang dulu sedikit. Saya berbicara tentang bonus demografi, ya. Manusia itu dibagi dua kategori. Ada manusia dalam posisi produktif dan tidak produktif. Manusia digolongkan kategori produktif di mana pada usia bentangan 16 sampai 64 tahun. Yang tidak atau non produktif itu usia di bawah 16 tahun dan di atas 64 tahun. Ini data dari Bappenas termasuk dari BKKBN. Ketika tahun 2024 ini jumlah penduduk bangsa kita mencapai 282 juta jiwa. Ketika menuju pada Indonesia Emas tahun 2045, jumlah penduduk kita mencapai 317 juta jiwa. Dari kategori yang ada manusia yang usia produktif dan non produktif akan dapat menjadi berkah bagi bangsa kita bila usia produktif ini dimanfaatkan dengan baik. Tetapi akan menjadi musibah apabila bangsa kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi ini. Oleh karenanya, usia produktif ini dihadapkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, tentunya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan kita semua untuk bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Tengah ini menjadi orang-orang yang memiliki sumber daya manusia SDM yang mumpuni. Kita tahu di wilayah Kalimantan Tengah ini daerahnya subur dengan banyaknya lahan sawit, kemudian pertambangan. Apabila sumber daya manusia dari generasi muda putra daerah ini dapat bersaing, saya sangat-sangat mengharapkan dan saya menghimbau jangan menjadi penonton. Muncullah anak-anak muda putra daerah ini yang bisa menjadi pengusaha, berpikir untuk meningkatkan
perekonomian diri dan keluarganya. Tentunya kembali lagi dari sumber daya manusia. Kalau kita tidak punya kemampuan, hanya jadi penonton. Dan juga saya mengharapkan juga era saat ini menjadi PNS bukan satu-satunya hal yang menyatakan kita sukses. Masih banyak bidang yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tempuh, yang kita bisa capai. Oleh karena itu saya berpesan, anak-anak muda, putra daerah harus punya impian. Dengan tentunya kembali lagi meningkatkan sumber daya manusianya. Setiap orang punya impian. Satu-satunya yang mencegah, yang menghambat pencapaian itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana diri kita sendiri ini untuk bisa ditingkatkan sumber daya manusianya untuk dapat mencapai impian itu. Itu pesan saya kepada generasi muda putra daerah Kalimantan Tengah ini. Terima kasih. Baik, menarik sekali apa yang Bapak sampaikan bahwa untuk meningkatkan SDM ada peran pemerintah untuk menyediakan sarana pendidikan dan seterusnya. Tapi ada bagian masyarakat yang harus merubah pola pikir ya Pak ya. Tidak hanya bercita-cita menjadi seorang pegawai negeri sipil, tapi banyak bidang yang bisa dikuasai, bahkan mungkin meningkatkan taraf hidup yang lebih baik ya Pak ya di masa mendatang. Sebelum saya lanjutkan ke Bang Haris, kita rehat sejenak. Pendengar tetap bersama kami dalam dialog pada pagi hari ini. Kami akan kembali setelah kita simak yang berikut ini. Hutan Kalimantan menyimpan kekayaan hayati yang tak ternilai dan belum semuanya terungkap. Kesadaran melestarikan hutan Kalimantan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala, khususnya oleh suku Dayak Ngaju dengan tradisi Pukung Pahewan. Jauh sebelum ada istilah hutan lindung, suku Dayak Ngaju telah menerapkan Pukung Pahewan sebagai penghormatan terhadap lingkungan hutan. Pukung Pahewan artinya pohon keramat berpenghuni makhluk gaib. Dalam tradisi suku Dayak Ngaju, Pukung Pahewan adalah kawasan hutan lindung yang dipelihara karena menyediakan segala kebutuhan hidup masyarakat. Pukung Pahewan adalah kearifan lokal mengelola hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tanpa merusak hutan dan kehidupan di dalamnya. Pohon terpelihara, sungai bebas pencemaran, kelangsungan hidup hewan di hutan dan ikan di sungai terjamin karena diambil sesuai kebutuhan. Dengan tradisi Pukung Pahewan, hutan dan kekayaan hayati di sekitarnya tetap terjaga sehingga terjadi keseimbangan ekosistem lingkungan. Pukung Pahewan sesungguhnya adalah kearifan lokal suku Dayak Kalimantan untuk dunia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Kalteng Menyapa, edisi khusus hari ini bersama dua narasumber yang hadir ke RRI Palangkaraya, Komandan Korem 102 Panju Panjung, Brigjen TNI Yudianto Putrajaya SEMM, dan juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Haris Sadikin. Dan saya ke Bang Haris tadi mendengar gagasan dari Pak Putra ya soal peningkatan SDM. Bagaimana pula PWI Kalimantan Tengah khususnya dalam hal mungkin peningkatan SDM di Kalimantan Tengah? Ya, PWI sendiri mempunyai banyak program pendidikan. Jadi di organisasi PWI itu Pak, kami tidak mengenal program yang aneh-aneh. Kalau ada punya 10 program prioritas, itu 1 sampai 9-nya itu pendidikan. Dan nomor 10-nya itu dan lain-lain. Makanya kami di PWI itu banyak melaksanakan program-program yang terutama pendidikan di internal anggota kami sendiri dalam meningkatkan kapasitas profesionalisme wartawan. Tapi juga kami juga secara eksternal juga melaksanakan pendidikan-pendidikan pelatihan kepada sasaran-sasaran terutama mahasiswa, anak-anak sekolah. Kenapa? Kami juga menyasar ke anak-anak sekolah dan SMA. Kami ingin menunjukkan bahwa
bidang kerja itu macam-macam. Tidak hanya terpaku pada pegawai negeri. Di bidang swasta juga banyak, salah satunya adalah dunia jurnalistik. Dunia jurnalistik sekarang itu boleh dikatakan secara ekonomi itu sangat baik. Masa depannya juga sangat bagus karena banyak contoh-contohnya wartawan-wartawan senior baik maupun yang masih muda itu berhasil di bidang jurnalistik. Kita sebut saja ada Karni Ilyas, ada Najwa Shihab dan lain-lain. Itu adalah wartawan-wartawan profesional yang boleh dikatakan berhasil. Bahkan kita juga pernah mendengar ada satu nama Budiana Darsono yang sekarang menjadi wartawan pemilik media besar dan sudah menjadi kaya raya karena hidup di media. Kalau tidak salah dulu dia sempat menjual detik.com itu dengan angka yang sangat fantastis, hampir tembus di 600 miliar kepada Trans Group, dan itu sangat sudah menikmati bahwa sebetulnya kita kalau memang ingin menjalani masa depan yang lebih baik, kunci utamanya adalah sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Cek, saya kembali ke Pak Putra. Kita sekarang tidak terasa sudah di pertengahan bulan September dan sebentar lagi memasuki bulan Oktober. Dan ini sudah dekat artinya dengan hari ulang tahun TNI di tahun 2022. Mungkin Pak bisa disampaikan menjelang ya hari ulang tahun TNI yang di tahun 2022 ini apa saja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Korem 102 Panju Panjung. Ya, kurang lebih pada HUT TNI yang ke-77 tahun 2022 sebentar lagi akan kita laksanakan. Kegiatan yang akan digelar nantinya berdampak ataupun selalu pendekatannya dengan keberadaan masyarakat. Ya, dimana kalau kita lihat lagi dalam 8 wajib TNI itu poin yang ke-8 menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Ketika perencanaan kemarin, kegiatan yang kita lakukan ada namanya bedah rumah kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia. Kita peduli dengan veteran-veteran yang rumahnya tidak memungkinkan untuk tinggal layak. Kita akan membangun, memperbaiki dengan harapan para senior veteran ini bisa nyaman hidup bersama keluarga di masa pensiunnya, ya. Kemudian kegiatan ada lari 5 km bersama dengan unsur atlet maupun pemuda dan prajurit yang ada di wilayah. Ada juga kontes kopi, ya, di mana di sini banyak saya lihat kafe-kafe tersebar di wilayah Palangkaraya ini, termasuk dari Kapuas sampai dengan Sukamara sana. Silakan suguhkan kopi yang terbaik. Kita bisa dinilai oleh tim juri yang independen, sehingga kopi bukan kita rasakan pahitnya tapi nikmatnya, ya. Ada juga kontes motor custom, kemudian menembak, ada Panjung Shooting Club, wadah petembak yang ada di Korem, termasuk kegiatan lomba anak jalanan, pengamen. Kepedulian kita Satuan Kewilayahan Korem ini terhadap saudara-saudara kita yang pengamen ini agar bisa kembangkan kreativitasnya,
tidak menjadi kumuh, tidak menjadi suatu hal yang mengganggu tempat berkunjung kafe. Intinya tertib, karena saya punya slogan juga, tertib itu baik. Semua yang tertib pasti baik. Kalau tidak tertib, pasti tidak baik. Jadi tertib itu baik. Yang terakhir pada tanggal 5 Oktober rencana ada kegiatan malam panggung prajurit. Itu pun kita mengundang kepada masyarakat Kalimantan Tengah yang bisa menikmati bersama prajurit panggung prajurit ini. Untuk kita bisa evaluasi kegiatan teritorial wilayah, menyatunya kita dengan rakyat, pemerintah daerah, stakeholder terkait, karena saya menyadari tidak mungkin bangsa ini hanya TNI yang menjadi tumpuan bangsa, tetapi semua instansi harus satu frekuensi, punya komitmen sama-sama kita bergerak untuk majukan bangsa ini, terkhusus wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian. Baik, satu yang menarik tadi Pak soal anak jalanan ya Pak ya, pengamen ya Pak ya. Ini mereka dibuat lomba atau seperti apa Pak? Lomba menyanyi gitu ya Pak ya? Baik. Kalau biasanya olahraga udah biasa ya kita minta mendengar kegiatan lomba olahraga. Nah ini pengamen dikasih ruang untuk lomba menyanyi. Mungkin bisa disampaikan Pak latar belakang atau apa sih yang diinginkan oleh Korem dengan dikumpulkannya pengamen-pengamen ini nantinya dan dilombakan merekanya. Saya sedang musik juga, musik hiburan. Mungkin Mbak juga senang musik, makanya awet muda ini. Ya. Dengan kita happy, gembira, pikiran kita bisa loss, membuat adrenalin kita naik, sehingga kita bisa happy. Saudara-saudara kita pengamen ini, harapan saya punya wadah. Dengan kita bisa membuat lomba, mengumpulkan mereka, besar harapan saya ketika mereka main ke Korem, mereka bisa berinteraksi dengan kita. Ada kebanggaan bagi mereka, saya pun sendiri bangga bisa bergabung sama mereka. Karena saya punya semboyan juga ini. Kaki 5 bisa, bintang 5 pun oke. Jangan kita maunya di atas terus, kita maunya di tengah, di bawah. Inilah butuh keseimbangan. Nanti kita akan berikan arahan, pembinaan, silakan nanti ngamen, tetapi tampilannya sudah lebih keren lah. Keren, punya kemampuan musik, jadi orang yang pengunjung restoran, kafe tidak terganggu. Karena disuguhkan lagu-lagu yang memang merdu, indah didengar. Penampilan pun penampilan parlente, kan gitu. Jadi suasananya jadi nyaman dan ini untuk kita nikmati. Besar harapan dengan kepedulian Korem untuk mengumpulkan, membuat lomba mereka, ada perubahan dalam sikap dan perilaku. Dan ini tugas kita semua sebenarnya, bukan hanya TNI. Semua kita ini bertanggung jawab kepada saudara-saudara kita. Harapan saya mereka bagian dari Korem dan Korem menjadi bagian daripada mereka. Karena kita satu frekuensi. Oke? Luar biasa ya, ini patut diapresiasi dan harus dicontoh juga mungkin oleh pihak-pihak lainnya ya bahwa yang selama ini mungkin sebagian tidak semua, ada yang dirasa mengganggu seperti itu ya, seperti pengamen. Sebenarnya ini sebenarnya peluang ya Pak ya untuk industri kreatif juga kalau mereka memang menampilkan yang terbaik, maksimal gitu ya, orang pasti juga senang, hati senang, pasti uang juga dengan mudah dikeluarkan ya Pak ya, diberikan untuk mereka. Kita doakan sukses ya Pak ya untuk kegiatan tersebut dan tujuannya juga tercapai. Baik, mungkin dari PWI sendiri melihat apa yang sudah dilakukan dan juga direncanakan oleh teman-teman dari Korem untuk menjelang hari ulang tahunnya yang di tahun 2002 ini. Saya menangkap ada beberapa hal menarik menurut saya. Yang pertama adalah bagaimana festival pengamen
dan nanti juga insya Allah kalau jadi nanti festival kopi juga. Ini dua agenda yang saya pikir mungkin berbeda dengan perayaan HUT yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga lain. Yang pertama pengamen, ya saya setuju. Jangan kita menimbulkan kengerian di masyarakat bahwa masuk ke markas Korem itu ngeri. Tapi ini saatnya adalah TNI membuktikan bahwa mereka bisa datang kok ke Korem, mereka bisa bermain kok ke Korem. Ada lapangan sepak bola, ada lapangan tenis, ada untuk kita lari-lari santai. Ini satu sebuah terobosan yang luar biasa saya pikir, dan ini akan sangat menyatukan antara masyarakat dengan TNI. Yang kedua, festival kopi ini juga menarik saya pikir, dan ini belum pernah terlaksana di Kalimantan Tengah, dan kita juga akan melihat bagaimana barista-barista asli orang Kalimantan Tengah itu mereka juga pandai-pandai kok membuat kopi. Dan di Kalimantan Tengah itu banyak kok tanaman kopi. Kita punya kopi Kumpai Batu, kita punya kopi Tanah Siang, kita punya kopi Gunung Mas yang sebetulnya itu kopi-kopi Arabica yang populer. Bahkan orang-orang Jakarta, saya beberapa kali teman-teman dari Jakarta itu justru mereka yang nyari apa? Nyari tolong carikan kopi Arabica yang dari Tanah Siang atau kalau enggak Kumpai Batu. Tapi sayangnya ini tidak dibuat menjadi sebuah industri kreatif. Nah, saya pikir ini juga peluang ya buat pemerintah untuk mengembangkan produk-produk unggulannya, dan insya Allah mudah-mudahan dengan adanya festival kopi nanti akan membuka mata kita semua bahwa kopi asli Kalimantan Tengah itu ternyata bisa diolah, dibuat dan bisa dinikmati. Mungkin itu. Baik, luar biasa sekali yang kita perlu apresiasi kepada rekan-rekan di Korem ya yang dipimpin oleh Pak Putra, juga memikirkan sedemikian bagaimana tidak hanya masyarakat ini mungkin rasa aman, tapi juga kesejahteraannya seperti itu, perekonomian yang sekarang juga jadi concern pemerintah, bagaimana pemulihan ekonomi, pemerintah lagi mungkin pusing juga bagaimana menekan inflasi dan begitu banyak hal yang terkait dengan perekonomian. Dan mungkin dengan langkah-langkah yang diambil sebetulnya mungkin TNI bisa menjadi inspirasi bagi yang lain, pihak-pihak lain juga. Apa yang ada di sekitar yang bisa dimaksimalkan, seperti yang bisa dikembangkan untuk bisa menyejahterakan masyarakat di sekitar. Luar biasa sekali inspirasinya, terima kasih Pak Putra. Dan mungkin kita sudah di penghujung dialog kita pada pagi hari ini. Terakhir pesan dari Pak Putra kepada masyarakat Kalimantan Tengah, pendengar RRI. Pesan saya kepada masyarakat Kalimantan Tengah, ya, bahwasanya Korem itu adalah milik rakyat. Ayo kita semua bersaudara, bersahabat, kakak, adik, sepupu, para damang, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, termasuk dengan rekan-rekan dari media, PWI, RRI, TVRI. Kita satu frekuensi untuk membangun Kalimantan Tengah, mendukung kebijakan Bapak Gubernur dengan slogan Korem 102 Panjung-Panjung, temuilah rakyatmu, hiduplah bersama mereka, mulailah apa yang mereka miliki. Rakyat adalah ibu kandung TNI. Slogan ini menjadi bagian dari prajurit jajaran Korem 102 Panjung-Panjung untuk berbuat yang terbaik. Sering saya ungkapkan, sampaikan kepada prajurit, kita sudah berbuat baik aja belum tentu dibilang baik. Bagaimana kalau kita tidak berbuat baik? Akhir kata saya menyapa kepada masyarakat Kalimantan Tengah. Tabe salamat linggu nalatai. Salam sujud karende malempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Terima kasih. Terima kasih Pak Putra.
Bang Haris mungkin bisa disampaikan juga apa yang menjadi harapan dan juga pesan di penghujung dialog kita. Tentu kita semua harus bersinergi, bagaimana kita bekerja sama, betul kata Pak Danrem tadi, bagaimana kita sama-sama satu tujuan, satu frekuensi untuk menjadikan masyarakat di Kalimantan Tengah lebih sejahtera dan Kalimantan Tengah menjadi lebih berkah. Dan tentu jika kita berjalan sendiri-sendiri, tidak ada sinergi, tidak ada satu pemahaman, kita tidak bisa jalan satu frekuensi. Bonus demografi yang dijanjikan pada tahun 2045 di saat Indonesia emas itu hanya akan menjadi sebuah mimpi buruk. Maka dari itu saya mengajak teman-teman pendengar RRI, masyarakat secara umum, mari saatnya kita bergandengan tangan, tidak mempersoalkan perbedaan tetapi bagaimana kita berpikir ke depan, memajukan Kalimantan Tengah menjadi semakin berkah dan Indonesia semakin jaya dengan kita terus bersinergi dan satu frekuensi. Satu frekuensi juga di Pro 1 RRI Palangkaraya. Terima kasih sekali lagi Pak Danrem, Ketua PWI, Bang Haris dan juga pendengar semua yang setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber bisa menjadi inspirasi khususnya kepada masyarakat Kalimantan Tengah seluruhnya yang saya mau garis bawahi tentang mulai dari sekarang kita harus menyiapkan sumber daya manusia Kalimantan Tengah kalau kita tidak ingin hanya menjadi penonton di tanah kita, tanah Kalimantan Tengah yang kaya ini, kita harus ambil bagian, punya mimpi untuk yang masih muda, pemerintah mengerjakan bagiannya untuk menyiapkan sarana prasarana pendidikan yang memadai untuk seluruh masyarakat dan bersama-sama kita maju untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Septina Trisnawati mengucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa.